kali kasih mata saja amin dah. Enggak, kan suka apa tuh, ya kan? Jadi inilah enaknya guys kalau barang tuh lengkap. Bikin sapu lidi bisa langsung sendiri dari ambil kelapa tadi. Ambil kelapa tadi. Iya. Jadi langsung tinggal diambil daun kelapanya untuk dibikin Hari jadi ini sapu. kita guys nyoba jembatan baru. Jangan sampai jatuh orang. Karena ada tetangga saya jatuh kemarin. Kemarin dia tumban lah. Karena dia tidak hati-hati, ya, dia kan udah punya mata gitu guys. Kok nggak lihat gitu kan sampai tergelici ya gitu kan. Karena namanya kehidupan memang seperti itu. Kita tidak tahu. Yang penting kita sudah jalani proses. Gagal atau tidaknya itu yang penting kita sudah jalankan. Urusan lain. Itu urusannya lain. Kecuali kita belum pernah coba, langsung takut. Tapi ada yang kasihan dan juga ada merasa keriangan. Teman saya satu merasa keriangan bersama. Iya, itu yang sekali itu. Yang tadi teman saya. Anak teh atang. Anak datang. Datang. Karena tidak boleh ngomong binatang depan kamera. Barusan? Itu contoh. Oh, contoh ya? Contoh ya. Kan contoh umpama. Example lah bahasa dusunnya kan. Example, contoh. Misal gitu. Seandainya. Andainya. Jadi ini disusun nanti untuk mau dijual atau gimana nih? Untuk pakai sendiri, Pak. Oh, pakai sendiri. Padahal di sini banyak ya kelapa-kelapa kalau misalnya dijadikan industri rumah tangga untuk sapu lidi kayaknya Bisa, Pak, bisa, Pak. Bisa ini menghasilkan, bisa Pak. menghasilkan. Tergantung sama orang Mau apa enggaknya gitu. Iya, Nah, mau kalau apa. di sini memang tidak ada penyuluh seperti itu, Pak, biar mereka mau gitu. ya belum ada gitu. Kalau untuk penyuluh kita di sini, Pak, untuk membukaan usaha kecil sebagai usaha ibu rumah tangga kayaknya belum ada, Pak. Sebenarnya sangat kami butuhkan untuk kabupaten itu, Pak. Ya karena saya lihat ini bapak sama anak ini kan laki-laki, ini mana perempuannya ini kurang ya, Pak? Kurang kreatif, Pak. Iya. Apalagi anak-anak mudanya ya. Kebanyakan tidur, Pak. Oh, Bingung berada. Mana hijau noy. ya karena saya lihat sendiri kan banyak yang anak mudanya ini ngopi, ngerokok, mancing gitu. Anak-anak muda zaman sekarang, Pak, nggak sama dengan mereka dulu. Zaman sekolah itu banyak emas sudahnya, Pak. Karena anak muda zaman dulu, Pak, sekarang udah tua. Ya, Pak. Kalau waktu dia masih muda, Pak, nggak ada kehadiran punya, Pak. Jadi sebenarnya ide-ide bisnis itu banyak sekali ya guys ya. Tergantung kita mau apa enggak. Tergantung kita pola pikir, Pak, ambil tindakan, Pak, dengan penuh dengan perhitungan, dengan langkah-langkah yang akurat. Ngopi guys, ngopi. Nah, itu satu anak muda di sini ngopi, rokok, Tidur. mancing, tidur. Terus dia akan berpikir masalahnya di dalam tidur guys. Dia mempunyai suatu hal yang kaya dalam mimpi, Pak. Jadi enak Biasa sekali. guys, kalau saya mimpi itu belum tidur guys. Kalau orang kan mau mimpi tidur dulu. Kalau saya belum tidur, Udah mimpi. baru mimpi. Benar. Kalau kata Bill Gates itu kesuksesan itu datangnya awalnya dari impian. Nah justru karena datangnya dari impian, biar bisa mimpi harus tidur, Pak. Tapi kebanyakan mimpi dia, Pak. Kebanyakan ambil tindakan, Pak. Oh, tindakan kurang. Makanya saya jangan tidur dulu baru bermimpi, Pak. Oh, Ya, kalau udah tidur mimpinya nanti beda, Pak. oh, beda. Beda mimpinya. Biar orang gila. Bersih dah, Nara. Jadi sebenarnya semua bisnis itu bisa dilaksanakan. Bisa Yang penting dilaksanakan asal ditekuni, Pak. ditekuni, Dan dijalankan, Pak. dijalankan Ya, dan kerja- disiapkan kalau alat tidak tempur ya. dikerjakan tidak bakal berjalan, Pak, itu maksudnya. Seberapapun hasil usaha kita, Pak, kalau untuk mencukupi kebutuhan hidup itu sangat cukup, Pak. Nah, gitu Pak. Jadi memang kalau banyak orang ini kan pola pikirnya masih pola pikir orang dulu, Pak ya. Kalau kerja itu harus kerja keras. Nah, kalau sekarang ini memang harus kerja cerdas juga, Pak ya. Keras dan cerdas, Pak. Kerja keras dan kerja cerdas biar
bisa lebih maksimal hasilnya. diimbangi Pak. Ibaratkan mesti efektif dan efisien, Pak. Ya betul Pak. Nah, itu itu efektif aja nggak cukup, efisien aja nggak efisien yang cukup. kita perlukan. Karena memang itu adalah salah satu kesatuan dalam dunia bisnis ya. Jadi di channel Syadis ini kita akan bicara soal bisnis terus, ide bisnis untuk memotivasi para penonton supaya terus mau berusaha, tidak mengandalkan penghasilan yang datangnya tetap tiap bulan ya. Kalau seperti ini memang penghasilan mereka nggak tetap guys, kadang besar, kadang lebih besar. Kalau kecil jarang. Jadi bisnis itu Pak, kita akan menggunakan waktu itu Pak. Apapun permasalahan di waktu harus dapat menghasilkan uang Pak. Ya seperti ini Pak ya, menghabiskan waktu tapi ada yang dihasilkan. Yang dihasilkan walaupun kecil Pak. Walaupun Tapi kecil. tetap. Ya ini kalau misalnya dijadikan sebuah ladang bisnis guys, untuk sapu lidi ini ya memang apalagi di kota-kota besar, untuk membuat seperti ini tuh sedikit susah ya, sedikit rumit karena Karena memang bahan bakunya Pak. kurang. Nah, kalau misalnya ini dijadikan ladang bisnis, itu bisa jadi berpotensi besar untuk mendapatkan keuntungan. Dengan biaya tidak seberapa Pak. Ya tidak seberapa ya. Karena saya lihat kalau di sini kan banyak sekali kelapa yang bisa dimanfaatkan. Apalagi ini kalau misalnya dijadikan tusuk sate, kayaknya ini bagus sekali deh. Iya Pak. Dulu ya memang iya. Dulu digunakan untuk sate Pak. Satu kotak itu kalau tidak salah tusuk sate itu bisa 28.000 kalau kita beli di toko-toko seperti itu memang ada menyediakan. Tapi kalau kita bikin sendiri dan kita jual juga, dan kita kerjasama dengan para pihak penjual sate, mungkin mereka akan mau belinya seperti ini guys. Intinya adalah perkembangan atau mengembangkan sebuah ide bisnis menjadi ladang uang. Kalau di sini di desa Sukaraja ini untuk cari makan itu nggak susah guys, karena kalau kita pasang bubu aja itu bisa makan sehari-hari, karena memang potensi untuk ikannya aja, ikan-ikan liar di sini sangat mudah untuk ditangkap. Tapi memang tergantung tangannya juga ya kalau untuk mancing ya. Karena kemarin saya itu mancing itu saya strike terus. Ini ada teman saya mau coba karena dia penasaran. Tergantung kalau masalah tangannya sebenarnya. jadi gimana itu? Mancing itu Pak tergantung dengan pengalaman Pak. Termasuk juga tergantung dengan pengalaman Pak. Oh pengalaman perlu Pak ya? Kalau dia mancing dia belajar cara mancingnya sama dengan bohong Pak. Oh gitu. Jadi pengalaman perlu juga ya? Iya, kadar airnya kita harus, kedalaman airnya, keberatan ini mancingnya. Ya, kalau teman kita yang satu ini dia taunya mancing Pak, tapi tidak dipelajari cara Tidak mancing. dipelajari. Tidak dipelajari, Pak. Kebetulan aja ini nasib belum berpihak gitu. Jadi harap maklum guys, harap maklum guys. Ya benar, kalau yang namanya mancing ini rezeki-rezeki juga ya. Tapi pengalaman menjadi kunci juga. Iya. Kalau bahasa mancing itu gampang Pak ya. Mancingkan ke air, umpan ke air, itu sudah mancing Pak. Tapi kita tidak pelajari bagaimana sarangnya ikan, rumahnya ikan. Jadi memang harus diketahui juga spot-spot harus mancing yang diketahui, bagus. ya. Jadi semuanya itu memang tergantung, harus ada ilmunya juga Pak ya. Semuanya Pak. Semuanya. Tanpa usaha tanpa ilmu sama dengan bohong Pak. Sama dengan bohong, termasuk juga untuk berbisnis Pak ya. Iya. Enggak pakai ilmu juga bisa mancing, Pak. Pakai ilmu orang lain. Enggak, mancing ributan. Jadi memang ini teman kita, ya titelnya itu Eskom ya, sarjana komedi. Dia suka sekali ngelawak guys, karena memang beban hidupnya besar. Jadi dengan melawak dia bisa mengurangi lah. Ya, beban hidupnya. Iya. Mengurangi beban hidup yang berat tadi itu Pak. Kalau teman saya yang satu lagi itu jadi tulang punggung, Pinggang satu, Pak. tulang pinggang sekarang tambah satu lagi. Biasa, guys. Kalau yang satu tuh nggak punya tulang Pak. Oh itu ada tulangnya, tapi masih tulang lembut, tulang rawan lah bahasa ini. Karena rusuknya belum nyatu. Karena rusuknya belum nyatu. Heri, sini nak sama Om sini. Ya, Om. Masih sekolah Om, nggak apa-apa besok sekolah kan. Uang kosan udah dibayar. Jadi memang seru sekali kalau di daerah sini. Jadi
saya pribadi ketika isolasi mandiri ini memang lebih banyak di sawah, jadi nggak di rumah aja. Jadi lebih banyak di sawah, menghabiskan waktu di sini untuk buat konten ya. Jadi untuk menghasilkan itu memang tidak harus di rumah dan juga tidak harus di kantor guys. Semuanya bisa menghasilkan asal kita mau aja. Ya, tuh. Jadi di video-video kita sebelumnya kita udah ceritain bagaimana kita menghasilkan uang dari jual beli artikel, jual beli channel, dan jual beli blog. Itu memang menghasilkan dan memang itu potensial dan sudah saya coba semua. Dan sekarang di sini saya bertemu dengan petani di daerah sini. Saya lihat memang masih banyak, masih sangat sedikit petani-petani yang mulai menggarap. Dan baru bapak ini aja yang saya lihat. Jadi saya datangin, saya tanya-tanya prosesnya seperti apa, dan ternyata karena air di sini belum mencukupi untuk mulai penyemaian bibit ikan ya, jadi agak tertunda. Jadi mudah-mudahan semoga pemerintah kabupaten sini mendengarkan keluh kesah para petani sini, karena airnya memang airnya sangat tipis ya, sangat kecil, sehingga belum bisa untuk mulai menyembah bibit ikan. Bapak nggak ini Pak, ternak itik Pak? Oh, kita sudah ternak itik. Sudah sama tahun kemarin kita ternak itik. Kendala sama sekarang kita nggak bisa bak ternak itik karena kondisi debit air nggak ada Pak. Loh, kalau ternak itik itu perlu debit air yang lumayan Pak? Perlu sangat debit air yang besar karena untuk jangkauan pencari pangan itik itu melalui air Pak. Oh, Itik nggak berani melalui daratan Pak. kalau saya pribadi ini saya bikinkan kandang itik Pak, ukuran 10 kali 10 kayaknya udah selesai nih Pak, jadi dia nggak lari. Kalau menurut Bapak gimana tuh ide saya? Kalau kita menemukan sistem kandang Pak, kita kalah di pangan Pak. Oh gitu, kalau di Kalah pangan. di pangan itu Pak. Tidak sesuai dengan penghasilan telurnya Pak. Oh jadi kalau itu targetnya kalau melihara itik ini kejarannya telur ya, bukan dagingnya Pak ya? Dua-duanya Pak. Bisa kita kejar Pak. Begitu habis masa telurnya Pak, kita bisa jual masa dagingnya Pak. Karena dia tidak berproduksi dan tidak menghasilkan lagi Pak. Jadi ini tanpa skenario guys, jadi memang karena kebetulan saja saya lagi lewat sawah ketemu dengan Bapak ini, jadi saya wawancarai. Banyak yang diam guys kalau memang lagi orang kerja, karena kalau kerja nggak pakai mulut ya. Tapi Nah, kalau saya kerja pakai mulut Pak. Kita harus fokus Pak. Tapi kalau saya kerjanya pakai mulut Pak, nggak bisa pakai tangan Pak. Mulut memang mulut Pak yang ngasilin. Karena mulut kalian saya Pak. Karena mulut ya kalian Iya. saya, benar. Gitu. Kalau tangan mungkin beda lagi kan. Iya. Bukan karena diam Pak, takut menjawab aja. Bahaya ya guys. Belum logis. Bahaya guys. Soalnya kayak buaya semua. Udah Mulut- nunggu umpan nih. Mulut sudah menganga. Iya. Kalau api udah hidup, Guys. yang ini tadi Ada bahaya. kembali kita mau di itu ngambil, masukkan guys. dalam api. Oh iya. Api sudah hidup, ini sudah disusun, tinggal masukkan dalam api ya. Itu cacing ributan tuh guys. Ini salah satu hasil panen di kelapa muda. Jadi kelapa muda ini banyak sekali ditemukan di daerah pesawahan, dan ini kalau dijual itu bisa harga 20.000 guys. Jadi kalau misalnya kita bisa dapatkan 10 aja satu hari, berarti kita bisa dapatkan 200.000. Jadi tergantung kita mau apa enggaknya aja sih sebenarnya. Ya, sudah setengah itu. Tuh ini banyak sekali. Jadi mungkin itu aja video kita di Cabis kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua yang menonton, dan jangan lupa subscribe channel Cabis Cara Bisnis, dan jangan lupa like dan komennya. Semoga ada ide-ide baru lagi yang dicetuskan oleh para pemuda-pemudi di Kabupaten Lebong ini, karena saya rasa memang sudah zamannya generasi anak-anak muda untuk mengembangkan ide-ide bisnis ya. Jadi bukan lagi zaman orang tua, karena harusnya orang tua itu tinggal menikmati guys. Dia yang bekerja itu anak-anak muda seperti kita. Oke, salam kemerdekaan karena kita masih kemerdekaan. Semoga kita tidak dijajah lagi oleh kondisi.